Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang uji validitas dalam sebuah penelitian atau dalam sebuah kuesioner yang setelah disebarkan oleh para peneliti. Pengertian dari uji validitas adalah sejauh mana pertanyaan ataupun butir dari pertanyaan dalam suatu tes atau instrumen pertanyaan mampu mewakili secara menyeluruh dan proporsional perilaku sampel dalam tes. Oleh sebab itu, untuk mengetahui apakah instrumen pertanyaan valid atau tidak. Jadi kalau misalkan dalam beberapa penelitian, terutama penelitian kuantitatif, ketika sumber datanya dapat dari data primer atau data yang simpelnya didapat dari penyebaran kuesioner, kalau valid maka uji selanjutnya bisa dilanjutkan. Tetapi ketika misalkan pertanyaan itu tidak valid, maka ada dua opsi. Opsi yang pertama adalah pertanyaan yang tidak valid itu dibuang, sehingga akan berkurang pertanyaan dari kuesioner itu. Yang awalnya 10, ketika satu tidak valid maka akan menjadi 9. Ataupun opsi yang kedua, yaitu mengubah data, bukan mengubah data, tapi melakukan penyebaran ulang terhadap kuesioner sehingga pertanyaan yang awalnya tidak valid menjadi valid. Itu salah satu kegunaan dari uji validitas dalam penelitian kuantitatif. Sedangkan menurut Ghazali, uji validitas dilakukan guna mengukur sah atau tidaknya valid semua atau sah atau validnya semua instrumen dalam sebuah penelitian. Yang biasa uji validitas dalam penggunaan penelitian itu sifatnya dari data kuesioner atau data primer. Selanjutnya ini adalah rumus untuk mencari yang namanya uji validitas, di mana yang digunakan adalah R hitung sama dengan N sigma X Y. X ini adalah variabel X1 kalau misalkan beberapa pertanyaan, X1 Y ini adalah jumlah dari jumlah X tersebut. Kalau X-nya 5 berarti nilai dari semua X kelima itu dijumlahkan, maka timbul atau muncul namanya Y. Y ini bukan variabel Y ya, tapi Y ini dalam uji R hitung ini adalah jumlah dari variabel X dikurang sigma X dikali sigma Y. Sigma ini maksudnya jumlah dari X dikurang dari jumlah Y, dibagi akar N. N ini adalah jumlah sigma dari X kuadrat dikurang X atau sigma X pangkat 2 dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y pangkat 2. Jadi keterangan RXY atau R hitung itu adalah koefisien korelasi, N itu adalah jumlah sampel. Kalau misalnya kita melakukan penyebaran kuesioner sebanyak 20 orang, berarti N-nya adalah 20. Sedangkan sigma dari X adalah jumlah per skor dari variabel X atau jumlah per item pertanyaan dari X. Sedangkan sigma Y adalah jumlah keseluruhan dari variabel X. Kalau misalkan ada X-nya 5, berarti misalkan untuk responden 1, misalkan X1 adalah 5, X2 misalkan pertanyaan kedua jawabannya 5, X3 atau pertanyaan ketiga 5, X4 pertanyaan keempat itu isinya 5, X6, X5 itu misalkan isiannya adalah 5, berarti kan 25. Berarti sigma dari Y-nya adalah 25. Sedangkan sigma dari X kali Y atau sigma dari penjumlahan X dan Y, penjumlahan sigma, penjumlahan dari X sesudah dikali Y
atau jumlah pengkalian dari variabel X, bukan variabel tapi skor X dan Y adalah skor keseluruhan. Sedangkan sigma X kuadrat adalah jumlah pangkat dari variabel X per item. Sedangkan sigma dari Y kuadrat ini adalah jumlah pangkat variabel Y atau pangkat jumlahnya itu dipangkatkan. Kriteria pengambilan keputusan. Ada beberapa kriteria pengambilan keputusan ketika kita melakukan pengujian validitas. Uji validitas biasanya beberapa peneliti itu menggunakan pertama SPSS. Ada juga yang menggunakan EVIUS, ada juga yang menggunakan Excel. Jadi pertama kriteria keputusannya adalah jika nilai koefisien korelasi R-nya itu lebih besar daripada 0,3 maka item pertanyaan tersebut adalah valid. Jika nilai hasil korelasi atau koefisien korelasinya R-nya itu lebih kecil daripada 0,3 maka item pertanyaan tersebut tidak valid ya, bukan valid tapi tidak valid. Yang ini adalah tidak valid, bukan valid. Sehingga kalau misal valid bisa kita lanjutkan ke tahapan uji selanjutnya. Ketika beberapa pertanyaan atau satu saja item pertanyaan tidak valid, maka tidak bisa dilakukan pengujian selanjutnya. Jadi kalau misalkan ada beberapa item tidak valid, ketika dilanjutkan ke variabel atau uji selanjutnya maka akan mengganggu pengujian selanjutnya. Oleh sebab itu beberapa teori itu mengatakan bahwa ketika tidak valid ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah membuang item pertanyaan yang tidak valid, atau yang kedua menyebar ulang kuesioner yang kita lakukan untuk peneliti. Itu menurut Sugiono. Yang kedua adalah jika nilai signifikansi, kalau misalkan yang pertama adalah kita melihat dari koefisien korelasi, yang kedua adalah menilai dari nilai signifikansinya. Kalau nilainya lebih kecil daripada 0,05 maka disebut sebagai valid. Ketika nilainya lebih kecil daripada lebih besar daripada 0,5 maka item pertanyaan tersebut tidak valid. Itu yang kedua. Yang ketiga berdasarkan bintang. Jadi kalau misalnya bintangnya 1 atau bintang 2 masih bisa disebut sebagai valid. Kalau misalnya tidak ada bintangnya maka tidak disebut sebagai valid atau data tersebut tidak valid. Yang selanjutnya yang keempat adalah memperbandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Jika nilai R hitung lebih besar daripada R tabel maka item pertanyaan tersebut valid. Tetapi sebaliknya, jika R hitung lebih kecil daripada R tabel maka item pertanyaan tersebut tidak valid. Ini contoh misalkan setelah dilakukan tabulasi dari kuesioner yang sudah disebarkan. Ini maksudnya adalah jumlah responden. Anggap saja sampel yang kita sudah kita tentukan 6 orang dengan 5 item pertanyaan. Ini maksudnya ya, yang ini adalah jumlah responden, yang ini adalah item pertanyaan kita. Yang ini adalah jumlah. Yang dimaksud sebagai Y tadi itu adalah yang ini. Yang dimaksud sebagai Y itu adalah ini. Jadi Y itu bukan variabel Y tapi jumlah dari variabel X secara keseluruhan atau skor. Jadi jumlahnya ada 20. 20 ini dapat dari mana? Dari ini. Dari 4 tambah 4 tambah 5 tambah 3 tambah 4 jumlahnya adalah 20 sampai ke bawah. Itu penjumlahan dari 23 misalkan. 23 dapatnya dari penjumlahan yang ini. Itu yang dimaksud sebagai jumlah Y atau dalam rumus R hitung yang dimaksud sebagai Y. Langkah pertama adalah yaitu menjumlahkan nilainya. Menjumlahkan nilai seluruh item pertanyaan. Yang ini 20, yang ini 23 dapatnya dari ini. 22 dapatnya dari penjumlahan ini. 18 dapatnya dari ini, 21 dapatnya dari ini, dan 23 dapatnya dari ini. Yaitu yang ketiga adalah menjumlahkan seluruh item pertanyaan atau sigma. Kalau pertama dijumlahkan miring, yang selanjutnya adalah menjumlahkan ke bawah. Sigma jumlah dari per item pertanyaan, yaitu ini. 25 dapatnya dari mana? Dari 4.
adalah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 4 tambah 5, jumlahnya adalah 25. 25 ini dapatnya dari ini. 27 dapatnya dari mana? Dari ini juga. Terus 24 dapatnya dari mana? Dari penjumlahan item pertanyaan keempat. 26 dapatnya dari mana? Dari jumlah item pertanyaan 5 dari 6 orang. Sedangkan yang 125 adalah penjumlahan dari jumlah responden yang ini. 20 tambah 23 tambah 22 tambah 18 tambah 21 tambah 23, jumlahnya adalah 127. Yang selanjutnya adalah, ini adalah penjumlahannya, yaitu X2. X2 itu maksudnya adalah didapat dari 4 pangkat 4. Maksudnya bagaimana ini? Ini adalah penjumlahan. X2 ini 16 nya dapat dari mana? 16 ini dapatnya dari 4 pangkat 2 sama dengan 16. Terus yang 25 dapatnya dari mana? Yang 25 ini dapatnya dari 5, yang ini ya. Yang ini pangkat 2. Yang seterusnya. Kalau yang ini dapatnya dari mana? 107 adalah penjumlahan dari 16, 25, 16, 9, setelah itu 16, 25, dapatnya adalah 107. Itu dapatnya hasil skornya. Ini contoh untuk melihat nilai R hitung uji validitas untuk item 1. Kalau misalnya item 2 bagaimana? Ya nanti tinggal dilanjut untuk item keduanya. Ini contoh untuk melihat bahwa nilai dari X1 nya, kita melihat skor atau R hitung dari X1 atau item pertanyaan 1. Yang selanjutnya adalah R2 nya. R2 nya adalah 400 dapatnya dari mana? Dari 20 pangkat 2. Terus selanjutnya adalah 23 pangkat 2 sama dengan 25, 29. 484 dapatnya dari 22 pangkat 2. 324 dapatnya dari 18 pangkat 2, sedangkan 441 dapatnya dari 21 pangkat 2, 529 dapatnya dari 23 pangkat 2, dan seterusnya sampai 270 ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari penjumlahan 400, 529, 484, 324, 441, 529, hasilnya adalah 2707, itu dapatnya. Selanjutnya adalah X1 kali Y. X1 kali Y berarti 4 ini dikali dengan 20, hasilnya adalah 80. 5 dikali 23 hasilnya adalah 115. Sampai seterusnya, sampai ini, sampai seterusnya, sampai ke mana? Ke 6 atau ke 6 responden, yaitu 5 kali 23 sama dengan 115. Sedangkan yang ini apa? Jumlahnya. Ini adalah jumlah dari 80 ditambah 15 tambah 88 tambah 54 tambah 84 tambah 15, hasilnya adalah 536. Selanjutnya ini adalah tadi hasil dari penjumlahan yang ini. Setelah kita melakukan pangkat X1, pangkat Y1 Y atau jumlah, dan pengkalian dari X1 kali Y. Selanjutnya adalah mencari nilainya, karena yang nanti ketika rumus R hitung itu yang ditanya N-nya. N-nya berapa? 6. 6 ini maksudnya apa? Yang tadi saya jelaskan bahwa 6 ini adalah jumlah responden. Sigma dari XY adalah jumlah dari yang namanya ini X1, ya ini X1 kali Y. Jumlahnya adalah, sigmanya adalah 536. Sedangkan jumlah dari yang ini 25 dapatnya dari mana? Dari jumlah
X1 atau sigma dari item pertanyaan 1. Sedangkan yang Y dapatnya dari ini adalah jumlah dari 6 orang dengan 5 pertanyaan, jumlahnya ini. Sedangkan sigma pangkat 2 X pangkat 2 dapatnya dari mana? Dari ini, yaitu penjumlahannya. Yang ketiga adalah sigma Y pangkat 2 dapatnya dari mana? Dari ini, dapatnya begitu. Itu adalah hasil dari beberapa perhitungan yang sudah kita hitung. Ini adalah rumusnya, rumus tadi untuk mencari R hitung. Yang ini sudah kita jelaskan tadi, yang ini juga saya sudah jelaskan. Yang sekarang tinggal memasukkan nilainya. Nilainya ke rumus ini untuk mencari nilai validitas atau R hitung untuk item pertanyaan 1. N-nya adalah 6. N-nya adalah 6. 532 adalah sigma X kali Y-nya itu tadi. X kali Y-nya adalah 532. Sedangkan yang 25 dapatnya dari mana? Dari ini. Terus yang 127 dapatnya dari mana? Dari ini. Terus yang 6, N-nya kan 6, berarti N-nya adalah 6. Sigma X kuadrat dapatnya dari mana? Sigma X kuadrat dari sini. Terus yang 25 dapatnya dari mana? Dari X1. X1 pangkat 2. Setelah itu 6, yang ini. Habis itu sigma dari Y pangkat 2, yaitu ini. Setelah itu dikurang sigma 127 pangkat 2. Dapatnya dari mana? Dari sini. Jadi ini tinggal dipangkatkan 2. Selanjutnya adalah, ini sudah kita dapat dari tadi. Selanjutnya adalah kita menghitung 3216 dikurang 3175 dapatnya dari mana? 3216 dapatnya 6 dikali 536 dapatnya adalah 3216. 3175 dapatnya dari mana? Dari 25 dikali 127 dapatnya 3175. Yang kedua 642 dapatnya dari mana? Dari 6 kali 107. Yang 625 dapatnya dari mana? Yaitu 25 pangkat 2. Sedangkan yang berapa? Yang 16 dapatnya dari mana? 16242 dapatnya 6 dikali 2707, hasilnya adalah 16242. Yang selanjutnya 16129 dapatnya dari mana? Dari 127 pangkat 2, hasilnya adalah 16129. Ini. Yang selanjutnya adalah 41 dapatnya dari mana? Dari 3216 dikurang 317, hasilnya adalah 41. Selanjutnya adalah 17 dapatnya dari mana? 17 ini dapatnya dari ini. 642 dikurang 625. 113 dapatnya dari mana? Yaitu dari 16 dikurang 16242 dikurang 16192, hasilnya adalah 113. Selanjutnya adalah 41 dibagi sigma dibagi akar dari 1921 dapatnya dari mana? Dari 17 dikali 113, hasilnya adalah 1921. Selanjutnya adalah 41 dibagi 42,829214 dapatnya dari mana? Dapatnya dari sigma adalah akar dari 1921, hasilnya adalah 4382921, sehingga R hitung untuk item pertanyaan 1 adalah 0,935449 sampai seterusnya, sehingga nilai R hitungnya lebih besar daripada 0,3, sehingga disebut sebagai data untuk item pertanyaan 1 adalah valid. Kenapa valid? Karena R hitungnya lebih besar daripada 0,3. Ini penjelasannya.
ini adalah penjelasannya. Dari hasil pengujian mencari nilai R hitung manual hasilnya sama, yakni untuk pertanyaan 1 X1 nilai R hitungnya adalah sebesar 0,9354 sekian, lebih besar daripada 0,30. Sedangkan untuk mencari nilai dari R hitung item selanjutnya atau item pertanyaan selanjutnya itu sama dengan model mencari R hitung pertanyaan ke-1 atau X1, sehingga dapat disimpulkan bahwa dari item pertanyaan 1 disebut sebagai datanya valid. Kenapa valid? Karena nilai R hitungnya lebih besar daripada 0,30. Itu saja pertemuan hari ini tentang uji validitas. Untuk mengerjakan uji validitas nilai atau item pertanyaan selanjutnya X2, X3, X4, 5 sama dengan model mencari R hitung pada X1. Itu saja mungkin pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.